Ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin min al-ahwali muntahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati semua pemirsa dimanapun kita berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, berkah selamat dengan mengikuti ajaran baginda besar Nabi Muhammad SAW selalu dimanapun kita berada, selalu mengikuti ajaran beliau dan ajaran orang-orang yang soleh yang mengikuti Nabi Muhammad SAW selalu, para awliyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini insyaallah kita akan belajar bersama kajian Ma'rifatullah atau kajian mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah yang mana ulama berkata, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diri kita ini sejatinya yang mana? Diri kita ini sejatinya adalah yang di dalam jasad ini, atau yang disebut jiwa atau roh atau nafs. Sedangkan jasad ini adalah casingnya saja, bukan diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya yakni jiwa yang ada dalam jasad kita ini, yang ada di dalam hati kita. Nah, di dalam jiwa ini ada yang namanya nafsu, ada namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berupa untuk kita selalu berbuat kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kehidupan yang kita jalani, diri ini selalu ada perdebatan di dalam hati. Saat kita mau melakukan kebaikan, ada perdebatan di dalam hati kita. Saat kita melakukan keburukan, ada perdebatan di dalam hati kita. Itulah yang sebenar-benarnya di dalam diri kita itu adalah aslinya, hakikat diri kita yang sebenarnya, yakni jiwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk patuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu apabila kita melakukan segala keburukan, itu berasal dari jiwa kita yang buruk, yakni dari kefasikan yang Allah Ta'ala berikan di dalam diri manusia. Apabila dia berbuat baik, itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketakwaan, jiwa ketakwaan atau kebaikan-kebaikan. Maka dari itu ikutilah bisikan hati nurani, bukan hati yang biasa, tapi hati nurani, hati yang terdalam, ya, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita, hati nurani kita. Jangan dengarkan, ikuti bisikan yang dari dalam hati biasa, dan yang berupa kefasikan, keburukan, jangan diikuti, tapi ikuti bisikan atau
informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ke dalam hati nurani kita, yang pancaran ilahi Rabbi ke dalam hati kita ini, ke dalam hati nurani kita yang kita ikuti. Ini bisikan-bisikan yang baik, yang benar, yang hak. Al-haqqu min rabbikum. Jadi kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Esa. Maka dari itu, kalau kita sudah dapat melihat, dapat merasakan atau mendengar bisikan dari dalam hati sanubari kita yang terdalam atau hati nurani, maka itu hak, maka itu benar, jangan ragu. Tapi kalau bisikan-bisikan itu baru muncul dari dalam hati saja, atau dari dalam hati biasa yang disebut nafsu amaratun bisu dan nafsu lawamah, maka itu bisikan-bisikan yang nggak beres, nggak benar, yang berasal dari nafsu setan, iblis, laknatullah. Maka dari itu adalah hati kita, bersihkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita itu bersih, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia wal akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan jiwanya. Dan orang-orang yang bertaubat dan membersihkan jiwanya, insya Allah dia akan selamat di dunia wal akhirat, dekat dengan Allah dan Rasulnya, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirat. Ala minkum. Hasil itu saja dari Al-Fakir. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita bicarakan dalam kajian ini bermanfaat. Walau minkum, apabila ada salah-salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.